Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sri Fatul ini adalah mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 3B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi video ini dibuat untuk mengikuti kegiatan IAT Glory dalam perlombaan SIK atau Sayembara Ide Kreatif. Nah, dalam perlombaan ini aku mencoba untuk mengambil tema yang berkaitan dengan lingkungan yang berjudul Lingkungan Sehat, Bebas Sampah, Menghasilkan Rupiah. Nah, penasaran kan? Yuk langsung saja simak penjelasannya. Nah, berbicara masalah lingkungan, tentu setiap orang akan mendambakan lingkungan yang sehat, bersih, dan tentunya bebas dari yang namanya sampah. Di samping memberikan kenyamanan, lingkungan yang bebas dari sampah juga dapat menghindari kita dari berbagai serangan penyakit. Namun, sayangnya tidak semua orang merasakan hal demikian. Hingga pada saat ini, sampah masih menjadi permasalahan utama yang terus-menerus diperbincangkan tiada hentinya. Entah itu di berbagai media elektronik ataupun di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Pembuangan sampah yang tidak terorganisir di dalam lingkungan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di bagian pedalaman yang masih sulit untuk diakses oleh truk kompakter atau alat pengangkut sampah dan sejenisnya. Nah, dan disinilah salah satu alasan yang kuat kenapa masyarakat masih memilih untuk tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang menempuh jalan dengan cara melakukan pembakaran sampah. Dan hal ini menyebabkan dampak yang signifikan, di mana udara menjadi berpolusi dan tentunya akan mengganggu pernapasan. Nah, banyaknya penduduk dalam suatu daerah bisa menghasilkan berbagai macam jenis sampah, mulai dari sampah rumah tangga hingga ke sampah pabrik. Entahkah itu yang bersifat organik yang dapat diurai ataupun yang bersifat anorganik yang tidak dapat diurai. Dan ini tentunya menjadi permasalahan yang serius apabila tidak ditindaklanjut dari masyarakat ataupun pemerintah setempat terkait dengan problematika sampah tersebut. Nah, jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat, tentu jumlah sampah pun akan semakin tinggi, dan inilah yang menyebabkan tumpukan sampah menjadi semakin menggunung. Dan tentunya akan mengundang banyak pula penyakit, dan pastinya akan membahayakan kesehatan. Bukan sampai di sini saja, bahkan akan berlanjut ke bidang perekonomian. Karena apabila terus-menerus dibiarkan, maka penyakit akan mulai menyerang dan mewabah, sehingga banyak memakan korban jiwa. Hingga pada akhirnya penanganan medis pun sangat dibutuhkan. Dan di saat itulah kita membutuhkan biaya penanganan kesehatan atau uang. Selain itu pula, banyak sekali kasus yang kita lihat ataupun yang kita dengar, bahkan kita jumpai, dampak dari pembuangan sampah secara sembarangan adalah terjadinya bencana banjir. Ini disebabkan karena air tidak bisa mengalir secara normal seperti biasanya, disebabkan karena hambatan dari banyaknya sampah. Tentunya ini disebabkan karena banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pembuangan sampah ke sungai. Dan ini sangat merugikan banyak orang atau sejumlah pihak. Nah, melihat permasalahan tersebut, jadi salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi peningkatan jumlah sampah adalah dengan melalui berbagai program pengelolaan sampah. Hingga pada saat ini banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh entah itu kelompok, organisasi, ataupun perusahaan dalam mengatasi penurunan jumlah sampah. Namun pada kali ini mengingat istilah social distancing masih terdengar, maka kita perlu suatu program yang sifatnya pribadi yang bisa kita lakukan sendiri dari rumah. Dan salah satunya adalah menciptakan recycling house atau recycling house private. Jadi recycling house ini merupakan suatu program yang bisa dilakukan oleh siapapun dari rumah, yang bertujuan untuk mengelola sampah yang masih layak untuk dijadikan sebuah kerajinan tertentu yang bisa bernilai tinggi dan bahkan bisa bernilai rupiah. Jadi banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan pada tiap harinya berpeluang besar apabila kita memiliki mindset untuk menerapkan recycling house ini. Di samping meningkatkan perekonomian, jadi recycling house ini juga dapat mengurangi risiko terjadinya penyebaran penyakit yang disebabkan oleh banyaknya tumpukan sampah yang tidak terorganisir. Jadi program recycling house ini merupakan program yang lebih menekankan pada pengelolaan sampah yang berjenis anorganik atau yang sudah tidak bisa terurai oleh tanah untuk dijadikan sebuah kerajinan atau kesenian tertentu. Namun sebelum ke tahap tersebut, dilakukan pengklasifikasian atau pengelompokan terhadap jenis-jenis sampah terlebih dahulu. Dengan begitu akan lebih mudah nantinya untuk diproses menjadi lebih lanjut. Nah, pada pengklasifikasian atau pengelompokan ini biasanya menyiapkan wadah yang sudah diberi nama sesuai dengan jenisnya agar mudah dibedakan nantinya. Pada tahap selanjutnya, disinilah ide kreatif itu berfungsi. Banyaknya jenis kerajinan pada saat ini tentu itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, pemilihan bahan baku dengan harga yang tinggi tentu akan menghasilkan kualitas yang tinggi pula, atau bahkan akan menjadi lebih tinggi. Namun pada recycling house ini, karena menggunakan jenis bahan baku yang bisa dikatakan standar atau mungkin kita bisa mendapatkannya secara gratis, tetapi kita akan mengubahnya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang tidak kalah bernilai harganya. Berbagai macam jenis kerajinan yang bisa kita daur ulang dari sampah anorganik, seperti hiasan bunga, keranjang, tempat sampah,
bingkai, lampu, dan lain-lain sebagainya. Dapat didaur ulang dari sampah seperti plastik, pecahan kaca, buku bekas, bungkus makanan, dan sejenisnya. Dan kemudian dari hasil kerajinan tersebut, jadi kita bukan hanya untuk menikmati saja, bukan hanya untuk melihatnya saja sebagai pajangan, tetapi kita bisa mengikut sertakan karya-karya tersebut melalui berbagai pameran-pameran guna untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan kepada orang lain. Dengan begitu karya-karya tersebut akan semakin meluas dan banyak orang yang mengetahuinya. Dan tidak sedikit pula orang yang meminati karya tersebut mengingat harganya tidak terlalu tinggi tetapi kualitas tetap terjamin. Hingga pada akhirnya ini menjadi sebuah ajang bagi kita untuk meningkatkan perekonomian. Nah, mungkin segitu dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.